Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini channel Alessa Dareden ingin berbagi tentang FR soal keperawatan keluarga yang muncul pada kasus atau pada tes P3K kemarin ya. Sebelum saya bahas, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman kalian ya. Semoga teman-teman kalian mendapatkan nilai yang diharapkan gitu ya. Soalnya waktu kemarin soal P3 ini tentang keperawatan keluarga muncul 5-8 pertanyaan gitu ya, atau 8 soal. Makanya saya ingat-ingat kembali pertanyaan apa yang kemarin muncul pada tes P3K. Gitu ya, langsung saja ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Keluarga Tuan F mempunyai 5 orang anak. Ya, pertama perempuan berusia 22 tahun sudah menikah. Kedua, perempuan berusia 18 tahun sudah menikah. Ketiga, perempuan berusia 14 tahun. Keempat, perempuan berusia 10 tahun dan yang kelima berusia 4 tahun berjenis kelamin laki-laki ya. Di sini, ibunya Tuan F 61 tahun ya. Juga tinggal bersama keluarga. Oke. Nah, ini tuh ibunya Tuan F tinggal bersama Tuan F ya, sama ke 5 orang anaknya gitu. Langsung saja, apakah tahap perkembangan keluarga yang paling tepat pada kasus tersebut ya? Yang A itu adalah keluarga lansia, B keluarga dengan anak remaja, C keluarga dengan anak usia sekolah, D keluarga dengan anak usia prasekolah, dan yang E keluarga yang melepas anak usia dewasa. Oke ya. Langsung saja kita bahas soal ini. Jangan lupa ya, fokus. Dan jangan lupa subscribe gitu agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya akan saya posting gitu ya. Langsung saja di sini kita bahas ya. Dia memiliki 5 orang anak. Yang pertama itu anaknya berusia 22 tahun sudah menikah. Yang kedua perempuan berusia 18 tahun sudah menikah. Yang ketiga perempuan 14 tahun belum menikah. Keempat perempuan berusia 10 tahun dan yang kelima anak laki-laki berusia 4 tahun gitu ya. Di sini tahap perkembangan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke, langsung kita bahas saja ya. Langsung kita bahas di sini keluarga lansia. Ini semua belum lansia. Karena apa? Karena di salah satu keluarga Tuan F, meskipun ibunya Tuan F ini belum termasuk lansia karena usianya 61 tahun. Gitu ya. Syarat untuk lansia disebut lansia adalah usianya lebih dari 65 tahun. Gitu ya. Oke, langsung saja ke yang B. Oh iya, jangan lupa ya. Di sini pertanyaan apakah tahap perkembangan keluarga? Yang namanya tahap perkembangan itu yang akan datang, yang akan berkembang gitu ya. Ke depan itu akan seperti apa gitu. Bukan yang saat ini sedang dilalui ya. Awas, ingat. Terus keluarga dengan anak remaja, iya, tapi kurang tepat. Keluarga dengan anak usia sekolah, iya, tapi kurang tepat. Keluarga dengan anak usia prasekolah kurang tepat. Nah, oke. Kenapa bisa saya sebut kurang tepat? Keluarga dengan remaja, hanya anak remaja nih. Anak remaja itu adanya di usia 14 tahun. Ya. Terus anak yang usia sekolah adalah anak usia yang berusia 10 tahun. Ini ya yang berusia 10 tahun. Oh. Oke. Terus yang selanjutnya keluarga dengan anak usia prasekolah. Ini adalah usia 4 tahun. Gitu ya. Ini ada semua. Jadi tidak bisa. Itu jawabannya kurang tepat. Makanya kalau misalnya ada kasus atas atau tahap perkembangan keluarga, yang nama atas perkembangan itu adalah yang berkembang yang akan datang gitu ya. Jadi di sini ada keluarga yang melepas anak usia dewasa. Yang paling tepat jawabannya adalah yang E gitu ya. Oke, langsung saja lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, seorang perawat sedang melakukan kunjungan rumah ke Nyonya A.
usia 35 tahun yang sedang hamil 6 bulan. Saat ini pasien mendapatkan pertolongan atau mendapatkan pengobatan TB paru ya. Perawat melakukan edukasi terkait pengobatan yang sedang dijalankan. Manakah obat tuberkulosis yang tidak dianjurkan diminum untuk Nyonya A tersebut dalam kondisi hamil ya. Yang A itu adalah isoniazid, yang B rifampicin, yang C pyrazinamide, yang D ethambutol, yang E streptomycin. Gitu ya. Ini dari kelima di sini adalah merupakan obat-obatan TB paru semua. Cuma ada satu obat yang tidak boleh diberikan pada pasien-pasien yang hamil ya gitu. Oke, langsung saja. Ini isoniazid itu boleh dilakukan karena sering banget pada pasien-pasien dengan hamil mendapatkan obat itu isoniazid, rifampicin, ada pyrazinamide, oke, ethambutol, oke. Nah, gitu. Ini manakah obat yang tidak dianjurkan ya. Kalau yang tidak dianjurkan itu adalah yang sering dipakai adalah strepsil ini ya. Karena apa? Karena tidak dipakai karena mungkin saja dosisnya yang terlalu tinggi dan terlalu berbahaya untuk kondisi janin yang ada di dalam tubuh Nyonya A. Begitu ya. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, perawat bertugas memberikan penyuluhan kesehatan keluarga dengan masalah gagal ginjal. Bahasa sehari-hari keluarga adalah bahasa Jawa. Perawat mempunyai bahasa yang berbeda dengan keluarga. Perawat ingin berinteraksi dengan keluarga berjalan dengan lancar. Oke, kasusnya ini pasiennya itu berbahasa Jawa dan yang perawatnya itu adalah berbahasa Indonesia. Begitu ya sepertinya. Bagaimana sikap yang paling tepat yang dilakukan perawat untuk kasus tersebut? Oke, yang pertama ini adalah mempelajari bahasa setiap keluarga sebelum memberikan asuhan keperawatan. Yang kedua, meminta didampingi orang lain yang mempunyai bahasa yang sama dengan keluarga. Yang C, mencari keluarga baru yang sesuai dengan bahasa yang digunakan perawat. Yang D, menggunakan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh keluarga. Yang E, melakukan asuhan keperawatan sesuai kemampuan perawat. Oke, kita bahas aja ya di sini. Di sini adalah perbedaan bahasa. Yang ini pasien berbahasa Jawa. Ini terus ada perawatnya nurse berbahasa Sunda misalkan ya. Gitu. Ini tidak akan nyambung kalau disatuin. Pasti akan berbeda. Tidak sama-sama tidak akan mengerti di sini. Oke. Yang A jawabannya mempelajari bahasa setiap keluarga. Terlalu lama kalau mempelajari ya. Yang B, meminta dampingi orang lain yang mempunyai bahasa yang sama. Oke, ini cukup bagus juga. Yang C, mencari keluarga baru sesuai dengan bahasa. Terlalu lama kalau misalnya ikut boleh. Tapi kalau yang misalkan tidak ikut susah mencarinya ya. Terus yang D, menggunakan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh keluarga. Yang namanya bahasa isyarat pasti pengkajian tidak akan full. Tidak akan sempurna, betul salah ya. Terus yang E, melakukan asuhan keperawatan sesuai kemampuan perawat, ini tidak boleh ya. Oke, yang paling tepat di sini adalah meminta didampingi orang lain yang mempunyai bahasa yang sama dengan keluarga gitu agar terciptanya komunikasi yang efektif antar keluarga dan perawat. Begitupun perawat juga saat melakukan pengkajian kepada keluarga berjalan dengan lancar. Begitu ya. Jawabannya berarti yang B. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dalam keluarga mengalami kelemahan pada kaki kanan. Derajat kekuatan otot 2. Dan sebagian aktivitas pasien dibantu. Pasien mengatakan ingin melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Perawat sudah mendemonstrasikan latihan range of motion atau ROM pasif pada keluarga gitu ya. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat? Yang A, mengajak keluarga memotivasi pasien agar mau berjalan.
Yang B. Menghimbau keluarga agar rutin memeriksakan pasien ke RS. C. Menyarankan keluarga untuk selalu membantu aktivitas pasien. D. Menganjurkan pasien untuk melatih ROM pasif sesuai kemampuannya. Dan E. Meminta keluarga mendemonstrasikan kembali cara melatih ROM. Oke, langsung saja kita bahas ya untuk soal pada kasus di sini, yaitu pasien mengatakan ingin melakukan aktivitas, ini kata kuncinya ya, sehari-hari secara mandiri. Nah, setelah itu perawat sudah mendemonstrasikan latihan range of motion pada keluarga. Yang tindakan yang selanjutnya yang perawat lakukan apa gitu? Setelah mendemonstrasikan. Oke. Di sini A. Mengajak keluarga memotivasi pasien agar mau berjalan. Salah ya, karena dari tadi juga dari soalnya pasien ini ingin berjalan dengan mandiri. Yang B. Menghimbau keluarga agar rutin memeriksa ke RS. Ini terlalu lama ya, tidak ada untuk bahan ke RS, kurang tepat. Menyarankan keluarga untuk selalu membantu aktivitas pasien, ini boleh, cuman kurang tepat. Karena apa? Karena maunya perawat itu, dan saat pernyataan keluarga mohon maaf, atas pernyataan perawat sudah mendemonstrasikan. Itu berarti kurang tepat juga ya. Terus yang E adalah meminta keluarga mendemonstrasikan kembali cara melatih ROM pasif. Ini tepat ya. Yang paling tepat itu adalah yang E. Karena apa? Karena di sini keluarganya sudah dilatihkan atau sudah didemonstrasikan cara latihan ROM. Setelah perawat mendemonstrasikan, maka yang dilakukan perawat adalah meminta keluarga mendemonstrasikan kembali. Itu yang paling tepat ya. Gitu. Untuk soal-soal yang mendemonstrasikan, langkah yang selanjutnya adalah meminta mendemonstrasikan ulang atau mencontohkan ulang, ya gitu ya. Langsung ke soal berikutnya. Nomor 5. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dalam keluarga terlihat sedang makan dengan kondisi tangan kotor. Oke. Kuku pasien terlihat hitam dan panjang. Keluarga tidak mengetahui dampak kondisi tersebut bagi kesehatan anak. Perawat sudah memberikan informasi tentang pentingnya kebersihan diri. Oke. Apakah tindakan selanjutnya yang paling tepat dilakukan perawat? Yang A. Memotong kuku pasien. B. Mengajarkan cara cuci tangan. C. Memandikan pasien agar tampak bersih. D. Menganjurkan keluarga memonitor kebersihan anak. D. Menghimbau keluarga agar melarang anak bermain kotor. Oke, langsung saja kita bahas pada soal ini. Jadi sebelum saya bahas soal nomor 5 ini, jangan lupa ya, subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman kalian, gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas di sini. Kuku pasien terlihat kotor ya, tangan terlihat kotor, kuku terlihat hitam dan panjang. Keluarga tidak mengetahui kondisi tersebut bagi kesehatan anak. Perawat sudah memberikan informasi tentang penting kebersihan diri. Oke. Kalau misalkan perawat sudah memberikan informasi tentang pentingnya kebersihan diri, berarti udah dilakukan pencast. Perawat sudah melakukan pencast ya. Gitu. Berarti kurang tepat. Terus di sini yang paling tepat adalah yang memotong kuku pasien. Karena mengajarkan cara cuci tangan udah pastinya pada saat pendidikan kesehatan atau pencast dilakukan cara mengajar cuci tangan. Terus memandikan pasien, enggak juga ya, pasien bisa mandi sendiri. Terus mengajarkan keluarga memonitor kebersihan anak, ini udah juga ya. Di dalam pencast itu harus mengajarkan keluarga untuk selalu memonitor kebersihan anak. Terus yang menghimbau keluarga agar melarang anak bermain kotor. Ini juga boleh menghimbau bermain kotor, tapi permasalahan di sini adalah kukunya masih terlihat hitam dan panjang. Langkah utamanya biar tidak terjadi kukunya kotor atau kukunya hitam adalah memotong kuku pasien atau memotong kuku klien. Seperti itu ya. Oke, lanjut saja ke soal nomor berikutnya. Oke, jangan lupa ya, selesai dulu untuk saat di sini cara latihan soal keluarga ini ya. Semoga latihan buat besok
berjalan dengan lancar. Oke, pesan saya jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini ya. Konten tentang Alessa The Redet yang selalu berbagi untuk semua gitu ya. Jangan lupa ya subscribe biar nggak ketinggalan FR yang nanti akan saya posting atau akan saya upload ke channel YouTube saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.